Gimana? Ada kabar untuk Pak Ramadhani? Belum ada kabar, Bu. Bu. Gimana? Apa nanti biar Pak Ramadhani yang berikutnya? Mungkin ada yang nomor 2 yang mau maju dulu. Lanjut. Oh iya. Pripun Pak Barokah, apakah siap? Siap, Bu. Oke. Nggih, monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah Baik, sehat. Pak. Baik ya. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Pak minta tolong kepada ketua kelas, Pak minta tolong untuk ketua kelas, Dian, untuk memimpin doa. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk Dian atas bantuannya. Baiklah anak-anak, apakah ada di antara kita yang tidak hadir dalam kelas saat ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Pak akan bertanya dulu kepada kalian mengenai pelajaran yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat? Adakah yang masih ingat dan ingin menyampaikannya? Masih, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya ingat minggu kemarin kita belajar mengenai asas kontinuitas, Pak, yang menyatakan bahwasanya debit air itu yang mengalir pada saluran selalu sama, Pak. Ya, benar. Apakah ada lagi yang lainnya? Saya saja, Pak. Ya, silakan Sulastri. Kalau seingat saya, kemarin itu belajar persamaan Bernoulli, Pak, yang menyatakan bahwa hubungan antara tekanan dalam fluida, kecepatan aliran fluida, dan perbedaan ketinggian penampang adalah tetap. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Nur Desiana dan Sulastri tadi. Kita masih di bahasan fluida dinamis, melanjutkan dari pertemuan yang lalu, fluida statis. Fluida dinamis itu adalah fluida yang bergerak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang penerapan dari prinsip Bernoulli itu sendiri. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, Bapak akan sedikit mendemonstrasikan percobaan ya. Nah, kalian lihat di yang Pak pegang ini, ada sebuah botol ya. Botol ini ada 3 lubang ya. Ini lubang yang sudah Pak tutup dengan lakban. Nah, ini adalah lubang yang pertama, yang paling bawah ini adalah lubang yang pertama. Kemudian yang di tengah ini adalah lubang yang kedua, dan yang lubang yang ketiga adalah yang paling atas. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita melepaskan lakban ini dan lubangnya ada lubang di dalam botol, di botol ini. Nah, coba kalian perhatikan ya. Ini Pak sudah siapkan ember ini ya, takut kebasahan ini. Jadi mohon maaf ini ya, agak sedikit jauh kalau tidak jelas. Nah, tak lepaskan yang pertama, nanti dulu ya. Hati-hati, Pak, kena laptopnya. Iya, kena laptop ini nanti ya. Harus hati-hati nih ya. Nggak kelihatan, Pak. Jauhin dikit aja, Pak. Iya, Jauhin dikit dari laptopnya, Pak, biar kelihatan, Pak. Ya, laptopnya, Iya. Pak. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Pak. Nah, ini ya. Silakan, Pak. Lihat, Pak. Nah, kalian lihat di sini, dari ketiga pancuran ini, apa yang bisa kalian amati? Mana pancuran yang paling deras?
Yang bawah, Paling Pak. bawah, Pak. Paling bawah, Oke. Pak. Yang paling Bawah. bawah ya. Kira-kira apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan, kemudian jarak jangkauan air, dan kemudian waktu jatuh air ketika menyentuh tanah. Nah, dari hasil pengamatan kalian tadi, itu kecepatan yang paling besar adalah kecepatan pada lubang yang pertama, seperti itu ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, tadi sudah Pak sampaikan bahwa kita akan mencari tahu ya faktor yang mempengaruhi kecepatan, kemudian jarak jangkauan air, dan kemudian waktu air untuk mencapai tanah. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya Pak telah membagikan kelompok ya. Pak telah membagikan kelompok kepada kalian seperti yang telah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Pak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, Donna, Reynaldo, dan Kurnia. Kemudian kelompok yang kedua, Malisa, Arif, dan Sulastri. Kemudian kelompok 3, Nurdesiana, Ramadhanil, dan Dian. Dan kelompok terakhir yaitu kelompok 4, Yeyen dan Novilia. Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Nah, sebelum kita lanjut, Pak, sudah apakah ada jelas. pertanyaan? Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Belum ada, Pak. Tidak ada pertanyaan? Ngapain, Pak, selanjutnya, Pak? Ya, silakan, Yeyen. Y2N, Yeyen. Jadi topik yang dipelajari hari ini apa, Pak? Oh iya, Pak lupa memberitahu ya, topik yang akan dipelajari adalah tentang penerapan hukum Bernoulli pada bahasan kebocoran air pada tangki. Ya. Yang kita sebut juga dengan teorema Torricelli. Di mana kita akan mencari faktor yang mempengaruhi kecepatan, waktu, dan jangkauan pada air. Pak sudah siapkan bahan pembelajaran dan LKPD untuk kita kerjakan, dan kemudian apabila setelah dikerjakan, silakan nanti kalian presentasi di setiap kelompok ya. LKPD-nya sudah Pak siapkan, silakan kepada ketua kelas untuk membagikan LKPD. Kepada Dian, tolong bagikan LKPD kepada perwakilan dari kelompoknya. Iya, Pak. Sudah semua, Pak. Sudah semua ya, Dian ya? Sudah, Pak. Ya. Nah, sekarang Pak akan menjelaskan terkait pekerjaannya di sebentar ya. Pak akan jelaskan LKPD-nya. Nah, apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Pak. Ya, Sudah. pertama Sudah, yaitu Pak. tujuan percobaannya menentukan faktornya tadi ya. Nah, dasar teorinya bisa kalian klik di sini sumber bahan belajarnya. Nah, ini adalah sedikit dari teori yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian alat dan bahannya seperti yang Pak beritahu kemarin, kita Pak suruh ya, Pak minta kalian untuk membawa smartphone dengan izin dari orang tua. Apakah sudah dibawa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Pak, sudah. Ya.
Seperti itu, kita akan mencoba menggunakan media virtual lab dalam pembelajaran kali ini. Nah, langkah percobaannya adalah seperti yang tertera di LKPD. Silakan dibaca. Kemudian dari percobaan kalian secara virtual lab tadi, isikan kolom-kolomnya di sini. Nah, Pak sudah tentukan ketinggian lubang terhadap lantainya adalah lubang pertama 0,2, kemudian naik lagi jadi 0,4, kemudian 0,6. Kalian tinggal isi kedalaman lubang terhadap permukaan air ya, atau ketinggian lubang terhadap permukaan air, kemudian kecepatan pancurannya, waktunya, dan kemudian jarak jangkauan pancaran airnya sudah ada di sana semua. Kalian isikan ya. Kemudian Pak akan jelaskan bagaimana caranya untuk menggunakan virtual lab ini. Nah, virtual lab-nya tadi. Nah, apakah sudah kelihatan? Anak-anak Sudah, sekalian, Pak. virtual lab-nya? Pak. Ya, virtual lab-nya nanti kalian klik di atau kalian ketik di web browsernya itu, ya alamatnya ini sudah Pak cantumkan di LKPD ya. Nah, ini adalah virtual lab dari tangki bocor tadi ya, dari tangki bocor tadi. Nah, silakan kalian klik yang bagian biru ini. Nah, di situ akan tertera semua data dari ketinggiannya, kecepatan, kedalamannya, waktu, dan jarak jatuhnya ya. Nah, kemudian kalian perhatikan pada tangki yang di sebelah kiri ini, yang kita pakai untuk virtual lab-nya, untuk percobaannya. Sedangkan tangki yang sebelah kanan ini kita abaikan saja. Nah, ini ada bornya. Bornya ini berfungsi untuk melubangi dari tangki ini sendiri. Bisa kita geser-geser, ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah kedalaman lubang dari permukaan air. Permukaan air itu yang di atas ya, atau kita sebut H saja. Nah, kemudian ketinggiannya di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri. Atau kalau di sini H0 ya. H0 itu ketinggian lubang dari tanahnya yang ada di bawah sini. Nah, kemudian untuk penggarisnya ada di tengah-tengah ini untuk menghitung jangkauan pancaran air tadi. Nah, misalkan di sini kita buat jadi 2, H0-nya 2, atau ketinggian lubangnya dari bawah itu 2. Nah, tidak selalu tepat ini ya. Jadi kalian paskan, nah, 0,2 meter H0-nya. Nah, maka yang terjadi adalah air akan keluar dari lubang. Kita lihat berapa jangkauannya di sini. Nah, bisa kita baca di situ, ya. Bisa kita baca. Nah, untuk jangkauannya sendiri ada S ini ya. Yang S ini jangkauannya 0,7 meter. Kemudian kecepatannya 3,47. Kemudian waktu air mencapai tanah itu adalah 0,2 sekon. Kemudian diulangi lagi di ketinggian 0,4 meter dan terakhir di 0,6 meter. Nah, setelah semuanya selesai, oh ya, ini airnya harus selalu terisi ya. Nah, airnya diisi kembali. Kita lihat bagaimana keadaan pancaran dari air ketika airnya penuh dengan ketinggiannya sekitar 0,86 di sini. Ketinggian permukaan air dari tanah. Ya, seperti itu ya. Kemudian Pak tampilkan lagi. Tadi LKPD-nya belum selesai ya. Nah, LKPD-nya tadi data hasil percobaannya dia dapat dari virtual lab.
Kemudian evaluasinya, silakan kalian lihat di evaluasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab berdasarkan virtual lab yang telah dilakukan tadi. Ada sekitar 5 pertanyaan. Nah, kemudian yang di bagian G ini, tugasnya adalah menurunkan persamaan kecepatan, jangkauan, dan waktu pancaran air. Uraikanlah penurunan persamaan matematis dengan menggunakan prinsip Bernoulli. Dari mencari literatur pada bana ajar dan sumber lainnya untuk menentukan kecepatan pancuran air, waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai tanah. Silakan kalian nanti sembari melakukan percobaan juga mencari literatur atau bahan untuk menentukan persamaan dari kecepatan, waktu, dan jangkauan air tadi. Sampai di sini apakah sudah mengerti? Iya, Pak. Kak, mata air dalam tangki harus selalu penuh, Pak. Ya, Dian. Bagaimana pertanyaannya tadi? Saya, Pak, yang bertanya, Pak. Oh ya, Sulastri. Apakah air Bagaimana dalam pertanyaannya tadi? apakah air dalam tangkinya harus selalu penuh, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus dari Sulastri. Untuk pengamatan kecepatan, waktu, dan jangkauan air dalam tangki harus selalu diisi penuh. Dan nanti air dapat dibuang dengan memencet atau menekan atau mengklik kerannya tadi ya. Dan nanti bisa dibuat berkurang untuk mengamati perubahan. Apakah kecepatan kemudian jangkauannya berkurang ketika airnya berkurang, apakah tetap seperti itu? Itu pertanyaan tersebut ada pada bagian evaluasi dalam LKPD. Ya. Oke, siap, Pak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, silakan kalian mengamati dan mengerjakan LKPD yang telah Pak bagikan. Dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Anak-anak? Belum, Pak. Dikit lagi, Pak. Belum, Pak. Terlagi, Pak. Maaf Pak, baru masuk Pak. Tadi habis dirapat OSIS Pak. Oh ya, Tadi silakan. Sibuk ya, maaf, Renaldo Pak. ya. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Silakan bergabung lagi dengan teman-temannya sesuai kelompoknya masing-masing ya. Terima kasih Pak. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Ya, Pak. Sudah, Ya, Pak. kelompok kami sudah, Pak. Ya, Kelompok kami sudah, Pak. oke. Bagus. Kalau sudah semua, silakan nanti presentasi ke depan ya. Tidak semua kelompok harus presentasi. Ya. Karena keterbatasan waktu, Pak bagikan. Untuk yang hasil pengamatan, Pak serahkan ke kelompok 1.
Kemudian untuk bagian evaluasi Pak serahkan ke kelompok 2, dan kemudian untuk bagian penurunan rumus atau G, bagian G pada LKPD itu Pak serahkan ke kelompok 3, dan kemudian untuk kesimpulan ya Pak serahkan ke kelompok 4. Baik, apakah sudah siap? Siap, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak, siap. Ya, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil pengamatannya. Oke, baik saya, Pak ya. Ya, Ini, silakan. Pak, saya mewakili kelompok 1. Jadi, berdasarkan hasil percobaan, Pak, itu ada 3 lubang. Untuk ketinggian lubang permukaan air yang pertama, Pak, 0,67. Ketinggian lubang terhadap lantai itu 0,2. Pengamatan pada virtual lab-nya, Pak, itu kecepatan pancaran airnya 3,66. Waktunya 0,2 detik. Jarak jangkauan pancaran airnya 0,729 meter, Pak. Selanjutnya untuk lubang yang kedua, ketinggian lubang terhadap permukaan air itu 0,47, Pak. Lalu ketinggian lubang terhadap lantainya itu 0,4. Kecepatan pancaran airnya itu, maaf Pak, bentar. Kecepatan pancaran airnya 3,07 meter per second. Waktunya 0,28 detik. Dan jarak jangkauan pancaran airnya itu 0,864. Yang ketiga, lubang ketiga, Pak. Ketinggian terhadap lubang terhadap permukaan air 0,27, ketinggian lubang terhadap lantai itu 0,6. Kecepatan pancaran airnya di pengamatan 2,32 meter per second. Terus waktunya 0,35 dan jarak jangkauan pancaran airnya 0,801. Itu, Pak, hasil pengamatan kami, Pak, dari kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1, Reynaldo sudah menyampaikan hasil pengamatannya. Kelompok lain apakah sama atau berbeda? Kelompok lain? Sama, Pak. Sama, Pak. Ya, sama ya, kurang lebih ya, karena kita menggunakan aplikasi, jadi kemungkinannya sama. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Reynaldo dan kelompok 1. Oke, selanjutnya, presentasi selanjutnya adalah pada bagian evaluasi yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Nah, bagian evaluasi ini agak banyak ya, boleh bergantian jikalau nanti menyampaikannya. Silakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil evaluasi dari percobaan tadi. Saya saja ya, Pak. Ya, silakan Sulastri. Kami dari kelompok 2, Pak. Menurut kelompok kami untuk evaluasinya, untuk soal nomor 1, bagaimana kecepatan pancaran ketiga lubang tersebut, manakah lubang yang memancarkan air paling kuat dan manakah lubang yang memancarkan air paling lemah. Menurut kelompok kami, kecepatan pancaran pada ketiga lubang tersebut berbeda. Lubang yang memancarkan air paling kuat adalah lubang 1 dan lubang yang paling lubang yang paling bawah. Sedangkan lubang yang memancarkan air paling lemah adalah lubang yang paling atas atau lubang ketiga. Jadi urutannya dari yang besar ke kecil adalah lubang 1, lubang 2, dan lubang 3. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan pancaran air yang keluar dari tiap lubang pada tangki. Menurut kami, dari pengamatan yang telah kami lakukan, faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan pancaran air adalah kedalaman lubang dari permukaan air. Semakin dalam lubang pada tangki, maka kecepatan air akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi lubang dari permukaan tanah, maka kecepatan airnya semakin kecil. Nomor 3, bagaimana jangkauan pancaran air untuk setiap lubang pada tangki, urutkan berdasarkan jangkauan terjauh. Menurut kelompok kami, dari pengamatan yang kami lakukan, jangkauan pancaran air untuk setiap lubang pada tangki yang bocor berbeda dari satu lubang ke lubang yang lainnya, Pak. Berdasarkan jangkauan terjauh, lubang yang memiliki jangkauan terjauh adalah lubang 2, sedangkan yang terendah adalah lubang 1.
Nah, jadi urutannya itu jangkauan terjauh ke jangkauan yang terdekat itu lubang 2, lubang 3, dan lubang 1. Nah, untuk soal nomor 4, bagaimana waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai tanah? Urutkanlah berdasarkan waktu yang paling lama sampai waktu yang paling sedikit. Menurut kelompok kami, dari pengamatan yang telah kami lakukan, bahwa semakin tinggi lubang, ternyata waktu untuk mencapai tanah juga semakin besar, Pak. Urutannya jadi dari yang terbesar ke yang terkecil itu lubang ketiga, lubang kedua, dan lubang ke-1. Nah, untuk soal nomor 5, bagaimana kekuatan dan jarak jangkauan pancaran air jika permukaan di dalam tangki semakin menurun? Menurut kelompok kami, dari dari pengamatan yang kami lakukan, jika permukaan air dalam tangki semakin menurun, maka akan berpengaruh terhadap kecepatan dan jangkauan pancaran air. Kecepatan jangkauan air juga akan semakin turun, Pak, menurut kelompok kami. Nomor 6 ini berdasarkan data yang kamu peroleh, tentukan faktor yang mempengaruhi kecepatan pancaran air dan jangkauan pancaran air. Menurut kelompok kami, hasil diskusinya tadi bahwa faktor yang mempengaruhinya itu berarti yang pertama kecepatan, ketinggian lubang dari permukaan air atau kedalaman lubang pada tangki, kemudian jangkauan pancuran air, itu faktor yang mempengaruhi kedalaman lubang pada tangki dan juga ketinggian lubang dari permukaan tanah. Itu Pak hasil diskusi kelompok kami. Ya, terima kasih Sulastri, luar biasa sekali hasil analisisnya, hasil evaluasinya. Tepuk tangan dulu untuk Sulastri dan kelompok 2. Ya, sudah sangat lengkap ya, sepertinya. Baiklah, untuk yang selanjutnya, kelompok 3 akan bertugas menurunkan rumus ya, atau mencari rumus kecepatan, kemudian jangkauan air, dan kemudian waktu jatuh air. Ya, silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Baik, saya boleh, Pak. Ya, silakan Ramadhanil. Oke, jadi untuk penurunan rumus persamaan kecepatan, jangkauan, dan waktu pancaran, yang pertama untuk penurunan kecepatan pancaran air. Pertama kita pakai persamaan Bernoulli dulu, Pak. Jadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH yang kedua. Dengan tekanan 1 dan tekanan 2 dan V1-nya sama dengan 0. Maka didapati kecepatannya adalah akar 2 GH, Pak. Selanjutnya, untuk waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai tanah dari lubang adalah dengan menggunakan konsep gerak jatuh bebas. Persamaan untuk ketinggian yang kedua itu adalah sama dengan setengah GT kuadrat. Dari situ didapati waktunya, Pak, dari T sama dengan akar 2H per G. Selanjutnya untuk yang jarak yang ketiga, jarak jangkauan pancaran air dari lubang, kita menggunakan konsep gerak lurus beraturan. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Jadi V tadi udah didapetin. V-nya akar 2GH. T-nya juga akar 2H2 per G. Sehingga nanti didapati jarak jangkauan pancaran air adalah X sama dengan 2 akar H dikali H2, di mana H adalah kedalaman lubang dari permukaan air dan H2 merupakan ketinggian lubang dari tanah. Seperti itu, Pak, dari kelompok kami, Pak. Ya, super sekali Ramadhanil. Terima kasih atas penyampaiannya. Beri aplaus dulu untuk Ramadhanil dan kelompok 3. Ya, benar sekali ya. Sangat sesuai dengan landasan teori yang telah kita cari sebelumnya. Dan rumusnya yang didapatkan juga sama seperti penurunan dilakukan oleh kelompok 3 tadi. Untuk selanjutnya adalah terakhir penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk maju ke depan menyampaikan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Saya, Pak. Ya, silakan Y2N. Yayan.
menurut kelompok kami, kesimpulan dari percobaan itu yang pertama, kecepatan pancaran air pada tangki yang berlubang dipengaruhi oleh faktor kedalaman lubang dari permukaan air. Dan persamaan untuk mencari kecepatan air pada lubang adalah I sama dengan akar 2GH. Selanjutnya, waktu untuk mencapai tanah dipengaruhi oleh ketinggian lubang dari tanah dengan persamaan matematisnya adalah T sama dengan akar 2H 2 per G, dan jarak jangkauan terjauh dari pancaran air pada lubang dipengaruhi oleh kedalaman lubang dari permukaan air dan ketinggian lubang dari tanah. Persamaan matematis untuk mencari jarak jangkauan pancaran air adalah X sama dengan 2 akar HA dikali HG. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali hasil kesimpulan yang telah disampaikan oleh Yeyen, perwakilan dari kelompok 4. Beri aplaus dulu untuk Yeyen dan kelompok 4. Ya, benar sekali, kesimpulan itu tepat menjawab dari tujuan dilaksanakannya percobaan, ya. Jadi Pak ulangi lagi tadi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan itu adalah mempengaruhi kecepatan air pada lubang yang bocor pada tangki. Itu faktor yang pengaruhnya adalah kedalaman dari lubang itu. Kedalaman itu berarti dari permukaan air menghitungnya ya, bukan dari dasar. Kemudian untuk waktu itu sendiri, kebalikannya kalau tadi dari permukaan air, kalau waktu itu dipengaruhi dari ketinggian lubang. Ya, ketinggian lubang itu kita mengukurnya dari bawah tanah. Nah, sedangkan jangkauan itu dipengaruhi oleh keduanya. Ya. Jadi seperti itu cara mengingatnya. Jadi dari kecepatan itu kedalaman, kemudian waktu itu dari dasar, dan yang terakhir jangkauan itu dari keduanya, dari kedalaman kemudian dari ketinggian. Ya, jadi seperti itu. Nah, dari sejarahnya sendiri teorema Torricelli ini itu ditemukan bahkan sebelum ditemukannya prinsip Bernoulli, ya. Cuman bedanya penurunannya untuk teorema Torricelli ini dia diturunkan dari persamaan energi mekanik. Kemudian ada persamaan prinsip Bernoulli ini tadi yang lebih universal, yang bisa digunakan di berbagai keadaan, ya, di berbagai keadaan. Masuk salah satunya ini adalah pada tangki bocor. Itulah kenapa orang-orang itu pada Tedmond ya memasang kerannya di bawah, tidak di tengah atau di atas, supaya menghasilkan pancaran air yang paling kuat seperti itu. Kemudian banyak lagi penerapan dari prinsip Bernoulli ini. Jadi tidak hanya digunakan untuk tangki bocor, tapi nanti banyak penerapannya. Ada pada pipa Venturi, ada sayap pesawat, pada prinsip sayap pesawat ya, yang nanti akan kita pelajari lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, silakan nanti dipelajari lagi untuk materi selanjutnya, ya. Masih tentang penerapan Bernoulli ini tadi, ada pokok bahasan Venturi meter, pipa Venturi, dan sayap pesawat. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yang nanti insya Allah akan lebih seru lagi, akan lebih asik lagi. Dan silakan kerjakan tugas ya, yang Pak berikan. Nanti pekerjaannya akan dikerjakan secara online ya, dengan menggunakan Quizzes nanti. Nah, silakan nanti batas waktunya adalah sampai minggu depan. Nanti Quizzesnya akan dibuka mulai saat ini dan bisa dikerjakan besok atau lusa. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Pak minta kepada
ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan Rama Daniel, mungkin Pak tolong untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sekian. Pak Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Barokah. Untuk Pak Barokah itu adalah tipe guru yang kalem ya, dan berwibawa. Jadi waktu mengajarnya itu mengalir datar mawon. Sehingga untuk secara keseluruhan itu untuk Pak Barokah itu sudah bagus, sudah memenuhi kriteria-kriteria di penilaian, baik itu pengelolaan kelas, TPAJK-nya, sumber belajar, pembelajaran secara interaktif, penilaian dan sebagainya sudah memasuki. Tapi untuk, mohon maaf ya, kurang menggigit menurut saya. Jadi mengalir, tidak ada riak gelombangnya. Kalau Bu Dian kemarin kan banyak gelombangnya. Kalau Pak Barokah ini cenderung mungkin flat, tapi secara keseluruhan unsur-unsur dalam penilaian sudah masuk. Nah, mungkin ini besok ke depan Pak Barokah mempertahankan ini, dibumbui mungkin dengan biar suasana kelas itu terasa hidup. Nah, ini bisa diajarkan kalau Pak Barokah itu ngajar di jam 1, 2, 3, 4, jadi masih pagi, dan kelas yang diajar itu adalah kelas unggulan. Nah, beda kalau mungkin Pak Barokah ngajar di kelas yang istimewa, kemudian jam terakhir mungkin ditinggal tidur ya. Itu saja Pak, masukan dari saya sudah bagus untuk Pak Barokah, tinggal memberi bumbu-bumbu saja biar lebih hidup lagi untuk pembelajarannya. Untuk secara kisi-kisi penilaian pada tampilan ini sudah ada semua, sudah terwakili. Itu. Terima kasih untuk Pak Barokah. Baik, terima kasih Bu Sri Berikutnya, Lestari. Terima kasih Bu ya. Sri Lestari atas masukannya. Ya. Tadi Pak Ramadhani karena sinyal ya, mungkin bisa diulangi. Pengulangannya monggo, misalkan pada saat apa tadi macetnya di pemutaran